Ya, baik, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pertama kita untuk mata kuliah menggambar mesin, yaitu pengenalan gambar teknik. Sesuai dengan materi-materi yang sudah saya upload di Sipejar, saya akan menyampaikan sesuai dengan course-nya kita. Ini merupakan ringkasan dari course-nya kita ya. Jadi selama 1 semester nanti materinya akan didapatkan ini. Semoga sampai dengan toleransi geometrik. Kalau tidak, berarti nanti saya sampaikan di mata kuliah menggambar mesin. Nah, ini ada video-video yang bisa saudara lihat di Sipejar tanpa harus menunggu materi langsung atau materi yang saya sampaikan langsung sekarang seperti ini. Langsung bisa dilihat, termasuk semua materinya. Nah, saudara sudah membuat review berupa kuis 1 di Sipejar tentang pengenalan gambar teknik, sehingga nanti saya tidak perlu terlalu detail mungkin menjelaskan ini gitu ya, agak cepat mungkin bisa. Nah, apabila ada pertanyaan nanti langsung bisa ditanyakan. Oke. Nah, untuk bobot kehadiran minimum itu sebenarnya 80% ya, ketika normal itu 80%. Cuma sekarang saya permudah, jadi hadir di rumah pun dengan mempelajari Sipejar itu sudah saya hitung hadir. Kalau misalnya tidak hadir dengan tidak izin, itu yang tidak boleh. Kalau tidak hadir ya harus izin, entah lewat WA atau lewat temannya, nanti titipkan surat atau bagaimana itu boleh. Ya, sebenarnya itu dia wajib izin kalau tidak hadir. Jangan terus kemudian saya sudah menentukan luring tapi tidak hadir, saya suka hatinya, ini tidak boleh. Nanti tugas-tugasnya ini 50%. Untuk UTS-nya 20%, UAS-nya nanti 25% bobotnya. Jadi jangan sampai melewatkan UTS dan UAS-nya. Oke. Sini saya pikir sudah jelas juga di RPS yang sudah saya sampaikan. Nah, rujukannya yang utama ya. Rujukan yang utama ini ada Takeshi 1, kemudian ada Narayana, ada Colin Simon, ada Brian Griffith, dan ini sudah saya upload di Sipejar, jadi bisa di-download dan dipelajari. Bisa ya di-download materinya? Oke. Jadi yang utama itu ini sampai ini cukup lah ya, menggambar teknik sampai ini cukup. Ini saja. Oke, materi-materinya untuk 1 semester ya, mulai dari pengenalan gambar teknik. Ini penggunaan alat gambar itu pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti tetap dibawa alat-alat gambarnya semuanya. Kita latihan minggu depan. Adapun bagi yang sudah ingin mencoba tugas 1 seperti yang sudah saya tadi katakan ya, itu boleh dilakukan ya, nyoba dulu. Kemudian proyeksi ya, dimensioning berarti pemberian dimensi, nanti toleransi linear geometrik ya. Ya, ini semuanya nanti kita lewati ya, agak cepat. Nah, yang penting itu di sini sebenarnya esensi dari menggambar teknik adalah bagaimana kita bisa merepresentasikan yang dari pikiran, kemudian nanti misalnya kalau dari pikiran ini divisualkan, itu pasti lebih bagus daripada hanya menggunakan kata-kata gitu ya. Jadi kalau hanya menggunakan kata-kata seperti ini nanti akan susah gitu ya. Misalnya saya ingin membuat meja dengan panjang 50 mm, kemudian lebarnya 20 mm, tingginya 100 mm, kemudian
di kedua kakinya misalnya ada dua kayak gini ya mejanya. Di kedua kakinya ini ada lubang dua untuk lubang udara, jaraknya dari atas ya kan panjang sekali ya. Nah beda halnya kalau nanti misalnya apa yang kita pikirkan ingin buat sesuatu kemudian langsung digambarkan ya, ini pasti menggunakan simbol-simbol langsung gambar gitu ya, misalnya meja gitu. Ini kakinya yang nyambung sana. Ini ada tutupnya depan, kemudian ada lubangnya dua gini. Misalnya ini kakinya harus ada penopang karetnya di bawah. Nah ini kan ribet ya kalau menggunakan kata-kata, pasti panjang sekali. Nah itulah fungsinya atau pentingnya menggambar. Jadi dapat merepresentasikan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita menjadi sesuatu hal yang mudah dipahami. Nah, untuk representasi ini ada beberapa macam. Ada drawing, ini termasuk di dalamnya painting, kemudian sketching, ada CAD. Kemudian ada verbal or written. Ini representasinya bisa menggunakan verbal atau kata-kata. Berarti kalimat, kata, cerita gitu ya, imajinasi. Ini menggunakan verbal. Kemudian 3D model. Ini bisa untuk sastra ya biasanya, clay. Kemudian rapid prototyping, 3D printing, ini sudah termasuk 3D modeling. Nah, kemudian engineering, drawing. Nah, yang lebih baik itu bagaimana ya? Semuanya ini kita harus bisa. Baik visualisasi maupun untuk spesifikasi dari apa yang ingin kita ciptakan dari pikiran kita itu bisa terwujud dengan baik. Sehingga semuanya ini harus kita ketahui dan kita pahami bersama ya. Termasuk nanti yang penting adalah nanti kita belajarnya di bagian sini. Malah nanti untuk sketching menggunakan manual itu menggambar mesin gitu ya. Di menggambar mesin saya sisipkan materi tentang sketching gitu ya. Untuk yang di sini nanti menggunakan alat gambar. Nah, sekarang aturan dalam engineering drawing, termasuk di sini ada dua, ada drawing layout rules, ada manufacturing detail. Drawing layout rules itu berarti aturan untuk melayout, ya. Ini berarti pengertiannya aturan untuk melayout gambar. Nah, gambar kita di dalam bidang gambar, ini saya sebutnya bidang gambar ya, kertas gambar itu ada etiket, kemudian ada border, ada garis tepi. Nah, itu aturannya seperti apa? Apakah kita bisa menampilkan 3D desainnya? Ya. Bisa kita sebut trimetri, dimetri atau isometri, itu macam-macam nanti ya. Itu apakah boleh? Kemudian kalau tidak boleh harus bagaimana di sini? Ya, kita munculkan gambar-gambar kita. Misalnya saya punya objek ini. Ini yang sederhana. Ini porosnya berulir. Ini ulir namanya, ya, untuk baut itu kalau yang belum tahu SMA. Kemudian di sini ada alurnya. Alur itu berarti cekungan gitu ya. Ini termasuk juga dimensi ini dengan dimensi ini kan berbeda. Ini juga termasuk alur yang bagian sini. Nah, kemudian ini ada ketirusan, miring, namanya tirus. Kemudian di sini ada lubang. Lubangnya ini ada dua tingkat. Ada dimensi yang lebih besar, ada yang dimensi yang lebih kecil. Buatnya bagaimana? Ini berarti dengan bor. Kemudian kalau dia requirement-nya kehalusannya tertentu, itu berarti menggunakan trimmer. Dan seterusnya nanti prosesnya ini sambil berlanjut ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya harus bagaimana untuk menggambar objek ini di dalam bidang gambar? Apakah harus berdiri gini misalnya posisinya? Ini dari posisi, ataukah gini, ataukah menghadap sana? Kan boleh saja.
hanya satu pandangan gini dari sini, atau dari sini juga perlu, gitu ya. Ataukah dari sini juga perlu, berarti ada 3. Sini, dari sini berarti nanti gini, dari sini juga ada. Nah itu harus bagaimana? Nah, kita harus tahu, ya. Berarti nanti kita membahasnya di situ kaitannya dengan proyeksi. Nah, ini ada proyeksi. Proyeksi ini yang terkenal, ini ada 2 jenis. Ada proyeksi, istilahnya itu proyeksi Amerika atau third angle projection. Third angle projection. Kemudian yang kedua proyeksinya adalah proyeksi Eropa, ya, betul, Eropa. Eropa atau angle, ya, angle projection. Nah, berarti ada 2 ini. Kemudian ada potongan dan cutting plane. Nanti kalau misalnya kita tidak ingin memproyeksikan ini, ya, karena terlalu ribet, karena komponen ini sederhana, berarti nanti bisa dipotong. Nah, potongan itu juga macam-macam. Ada lebih dari 5 jenis potongan, ya. Ada full section, ada half section, ada quarter, ada broken out, kemudian macam-macam, banyak sekali. Nah, ini harus bagaimana nanti? Ya, nanti kita belajar itu juga. Kemudian ada auxiliary projection, ada proyeksi tambahan, kemudian nanti ada kita belajar pandangan di sini. Nah, ini drawing rules kita juga harus paham. Nah, manufacturing detail berarti nanti ada ukuran dan geometrinya. Ada ukuran. Ukuran berarti nanti kita bicara masalah dimensioning atau pemberian dimensi. Kemudian nanti shape itu berarti permukaan. Nanti bicara masalah kekasaran permukaan. Ada surface roughness, ya, surface roughness. Kemudian nanti bicara juga masalah toleransi, baik itu geometri, toleransi khusus, toleransi umum, ya, toleransi geometri, toleransi khusus, toleransi umum, dan sebagainya. Nanti kita bicara masalah itu. Nah, ini termasuk ini, ya, dimensi nanti masuk situ. Oke, toleransi, ya. Kemudian surface finish. Nah, surface finish dari berbagai macam proses permesinan, ya, baik itu misalnya pengecoran, permesinan konvensional, non konvensional, kemudian finishing, semuanya ada kekasaran tersendiri-sendiri. Nah, kekasarannya sendiri-sendiri, sehingga nanti kita sebagai draftsman atau drafter, ya, atau seorang ahli juru gambar, itu kita harus tahu itu requirement-nya seperti apa, butuh surface finish atau tidak. Jika tidak, berarti tidak perlu surface finish, jadi langsung hasil bubut saja cukup. Ini hasil bubut misalnya, ya, misalnya N8 hasil bubut, oke, berarti tidak perlu di finishing, cost-nya berarti rendah, partnya saya bisa jual murah, gitu ya. Semakin halus permukaannya, semakin bagus kualitas produknya, berarti harganya semakin mahal. Nah, atasinya gimana saingan dengan misalnya pabrik lain, gitu ya. Kita harus bisa mass production dari produk kita, gitu. Oke, untuk assembly nanti juga kita pelajari. Jadi di dalam aturan-aturan menggambar teknik ini, kedua hal ini penting. Untuk standarnya ini bisa dilihat di referensinya Brian Griffith ini. Nanti dibaca lebih detail di situ, ya, tentang ISO-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa ide itu berasal dari otak ini. Nah, bisa jadi ide dari kita ini ada banyak macam, ya, ide itu. Ada yang namanya reverse engineering, kemudian ada yang namanya full design drawing, gitu ya. Jadi semuanya itu memang berasal dari pemikiran kita. Kemudian ada kalanya ada macam-macam, ya, ada 1, 2, 3, umumnya ada 3. Full dari pemikiran kita tidak lihat dari produk-produk yang di luar. Misalnya saya mau buat mouse, gitu ya, saya tidak pakai benchmark apapun,
untuk membandingkan produk yang akan saya buat, berarti itu murni buatan saya sendiri. Nah, kemudian kalau saya melihat produk-produk MOS yang ada di lapangan, kemudian saya bandingkan, saya desain ulang, ya, saya mempunyai desain sendiri, nah itu juga boleh. Saya ada satu MOS ini, kemudian saya revisi bagian sedikit tertentu, kemudian itu jadi produk saya, itu juga boleh. Ya, ada yang minor, ada yang mayor, itu boleh ya dalam desain. Kemudian termasuk totally new produk, itu juga ada 3 macam pembagian utama. Kemudian di berbagai referensi yang lain itu ada menyebutkan 4-5 jenis dalam jenis-jenis mengembangkan produk itu ya, maksudnya yang dari otak ini ya. Kemudian nanti ini diimplementasikan dalam sketch menggunakan kertas dan pensil. Kemudian create drawing. Nah, nanti kita posisinya ada di sini ya, posisinya ada di traditional tool. Kita tidak sketch lagi, tapi sudah create drawing. Berarti produk yang kita gambar gitu ya, produk yang kita gambar itu sebenarnya sudah bisa langsung dimanufacturing ya. Tidak harus kita menggambar sebuah produk misalnya ini itu dengan software, jadi menggunakan tradisional pun itu juga boleh ya, tidak masalah. Kalau sketch itu masih belum mengikuti aturan-aturan dalam menggambar teknik ya, walaupun sering di lapangan terjadi bagian operator mesin itu disuguhi gambar sketch kemudian langsung disuruh membuat, itu bisa. Kalau sketchnya lengkap, oke ya. Kalau sketchnya nggak lengkap, operator pasti bingung gitu ya. Ini harus diapakan ini, misalnya panjang ini toleransinya berapa, katakanlah ini panjangnya 100 mm gitu ya. Nah, kalau lebih misalnya 100,01 mm, ini bagaimana? Part ini masih bisa digunakan atau tidak gitu ya. Kan harus ada keterangan. Itu nanti kita harus belajar itu juga. Sehingga di area sini pun produk itu sebenarnya juga sudah bisa dibuat. Nah, nanti ini di mata kuliah yang lain, ini solid modeling di mata kuliah yang lain. Nanti ada working drawing atau technical drawing seperti dalam ini ya. Nah, ini termasuk ini menggunakan manual, yang ini manual. Ini menggunakan penggaris ya, entah dia menggunakan komputer atau penggaris, tapi kita menggunakan penggaris nanti. Ini sudah termasuk namanya technical drawing tuh, atau working drawing. Nah, nanti solid modeling itu nanti berarti bentuknya 3D object ya. 3D object nanti bisa dibuat G-code-nya sehingga bisa diproses pada mesin CNC seperti ini. Nah, working drawing ini sebenarnya juga bisa, cuma nanti tidak otomatis G-code-nya. Ini G-code-nya, untuk kesininya tidak otomatis, nanti input manual, input kodenya manual karena masih dalam bentuk 2D drawing. Kalau sudah solid dalam bentuk 3D itu bisa. Nanti softwarenya menggunakan software CAM. Oke, ini konvensional mesin dan seterusnya. Sehingga jadilah sebuah part. Nah, inilah langkah-langkah sederhana ya. Nanti ada banyak sekali dari berbagai referensi yang menyajikan bagaimana proses maksud saya dalam mengembangkan desain sehingga menjadi produk atau komponen seperti ini. Nah, ini referensi yang pertama. Nah, ini referensi yang kedua. Saya pikir ini skopnya terlalu luas. Jadi dalam membuat komponen ya, bahkan komponen
belum mesin gitu ya, itu sudah ada manajerial di dalamnya ya, seperti ini. Oke, saya lanjut aja yang ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ada? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Ya, ini kita posisinya ada di sini nih. Kemudian ini kita di sini. Termasuk nanti konseptual design ini kita juga ada di sini. Waalaikumsalam. Ini kita ada di sini. Ada di sini juga. Ada apa? Ya, duduk. Dicari ruangannya. Ya, duduk. Nah, ini posisi kita tuh ada di sini ya, di dalam menggambar itu. Saya awali dari sini. Di dalam desain, ya, ini di dalam bukunya Kurmi Gupta 2005. Oke, di dalam desain berarti nanti di sini sudah ada yang namanya desain. Oke, sudah jelas ya karena ada namanya desain. Kemudian di step dari desain ini setelah pemilihan material dan analisis gaya kalau di bukunya ini. Ya, kemudian nanti di sini ada modifikasi, ada detail drawing, berarti nanti kita juga ada di sini. Nah, setiap langkah produksi untuk manufacturing produk itu mesti ada langkah desainnya. Nah, termasuk di sini misalnya di bukunya Carl Paggian. Ini konseptual design. Konseptual design itu adalah konsep-konsep desain yang akan dikembangkan. Ya. Ini berupa konsep-konsep desain yang akan dikembangkan. Nah, ini kita melihat secara lebih luas dulu ya. Jadi misalnya saya ingin membuat jarum suntik baru. Saya harus mengambil contoh jarum suntik yang sudah ada di lapangan. Itu namanya benchmarking. Misalnya 2 atau 3. Saya mengembangkan 7 desain baru dari benchmarking itu. Termasuk saya juga harus tahu ideal value dari desain suntik itu tadi. Ya. Jadi nanti kita desainnya itu ideal. Nah, kemudian muncullah yang namanya apa yang disebut dengan konseptual desain itu tadi. Konseptual desain itu berarti ya mendesain banyak hal itu ya. Nah, kemudian nanti setelah dievaluasi, dinilai, ketemu satu konsep yang benar-benar bisa dikembangkan, nah itulah baru nanti kita buat production drawing. Jadi sketching, kemudian menggambar manual itu pentingnya tuh di situ ya, dalam pengembangan produk. Oke, ini secara umum, gambaran secara umum saja. Bisa lanjutkan. Di dalam bukunya Budinas, Cycle Machine Element, dalam pengembangan produk, ya, ini phase in design, itu pertama adalah identifikasi kebutuhan, menjabarkan permasalahan, sintesis, kemudian analisis, evaluasi, dan presentasi. Kalau misalnya saya bicara masalah pengembangan produk di sini, kita bisa amatin di sini. Ini semuanya need or aim. Kemudian ini apa? Ini juga ya. Ini kita lihat dari berbagai referensi dalam pengembangan produk itu semuanya identifikasi dari kebutuhan. Ini termasuk di bawahnya ini, client requirement. Ya. Oke, begini. Maaf, ini agak belibet ya, saya harus nulis dan sambil menjelaskan. Nah, intinya gini ya, dari beberapa perbandingan pengembangan produk, kalau misalnya saya kaitkan dengan menggambar teknik.
Ya. Dalam pengembangan produk ini ya, mohon diperhatikan, yang harus kita ketahui dulu itu adalah kebutuhan dari pelanggan. Tidak kemudian kita ingin mengembangkan produk, tidak tahu alasan pengembangan produknya itu apa. Misalnya saya ingin membuat spidol yang baru. Lah kenapa kok buat spidol yang baru atau model baru? Apakah yang ini tidak efektif, tidak efisien gitu? Kan ada alasannya ya. Sehingga dalam mengembangkan desain produk itu kita harus mengetahui kebutuhan yang ada di lapangan itu seperti apa. Ya. Contoh misalnya mobil. Apakah mesin perlu ditingkatkan? Kalau tidak, oke, desain saja mungkin yang perlu ditingkatkan. Kenapa desain perlu ditingkatkan? Karena ada kebutuhan konsumen yang menginginkan desain mobil itu yang lebih futuristik misalnya gitu ya. Sehingga adanya misalnya per tahun itu perubahan desain mobil gitu. Jadi tidak kemudian ya udah saya ingin merubah desain gini aja. Nah, kalau nggak ada alasannya kenapa dirubah, lah kenapa harus dirubah gitu. Misalnya saya ingin membuat mesin pencacah kopi, ya, pencacah kulit kopi misalnya. Jadi nanti kulitnya terpisah dengan bijinya. Lah kenapa buat? Kenapa nggak beli saja? Nah itu harus tahu alasannya. Oh ini masyarakat A misalnya, masyarakat dari desa A membutuhkan mesin pencacah kulit kopi atau pemisah kulit kopi nanti yang simultan gitu ya. Selain menguliti kulit kopinya kemudian mencacah, nanti hasil cacahannya menjadi serbuk, itu belum ada misalnya gitu. Nah jadi harus tahu dalam pengembangan produk itu alasan pembuatan produk itu seperti apa. Jadi intinya seperti itu di sini. Nah kemudian nanti membuat alasan tahu, membuat konsep desain, konsepnya dijabarkan ya, kemudian tahu ideal value-nya, kemudian dievaluasi, kemudian dinilai dulu, kemudian dievaluasi. Yang paling gampang itu membuat prototype, kemudian detail drawing untuk manufacturing. Kalau manufacturing massal berarti nanti ya mass production. Itu ya langkah-langkahnya kira-kira dalam pengembangan produk. Nah ini termasuk ini sama saja intinya. Saya akan lewati ini di Product Design and Development bukunya Carl Ulrich tahun 2012. Nah sekarang masuk ke fungsi dalam menggambar teknik. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan. Tidak ada? Nah, di dalam menggambar teknik ini fungsi yang pertama adalah penyampaian informasi, meneruskan maksud dari perancang sampai produksi. Kemudian menyimpan memori dan keterangan. Sudah jelas. Nanti kalau hanya dibayangkan saja tidak bisa tersimpan. Bisa saja langsung buat gitu ya tanpa gambar. Cuma nanti kalau mau buat lagi bingung lagi. Ngukur produk yang sudah jadi ini diukur lagi, misalnya gitu. Itu makanya penting dalam menggambar terlebih dahulu. Kemudian menyampaikan cara berpikir. Jadi tidak hanya memuat dimensi di sini, tetapi keterangan lain untuk menunjukkan proses. Maksudnya proses ini adalah proses dalam manufakturingnya. Proses manufakturingnya. Apa misalnya? Apa kira-kira? Misalnya harus di freeze gitu ya, maka harus ada tulisannya freeze. Misalnya nanti ada bubut, ada tulisannya bubut. Ada kartel. Nah di local note ini nanti bisa ditulisi perintah-perintah seperti ini. Ini menggunakan nanti namanya local note atau catatan di dalam gambar. Itu bisa. Contohnya gimana misalnya? Saya ada nggak contohnya sini ya? Nah ini ya, nih ini di quench, berarti di quenching, kelihatan ya?
atau nggak kelihatan? Bentar, ini mouse-nya kok macet ya. Belum pindah. Ya, ini misalnya ada catatan khusus ini di Quench gitu ya. Jadi menyampaikan maksud-maksud lain dari daftar. Ini ada tulisan di kartel seperti ini. Ya, jadi bisa menyampaikan maksud atau cara berpikir. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini penting nanti dalam melaksanakan atau dalam membuat gambar. Untuk pensilnya, ini kalau misalnya pakai rautan ya, harusnya ini standarnya untuk panjang ini ya diusahakan kurang lebih 10 mm. Ini panjangnya ini 10 mm kurang lebih. Yang ini kurang lebih 25 mm. Nah, pegangnya pensil ini sebenarnya sudutnya 60 derajat ya. Ini terlalu tegak mukanya. Ini 60 derajat. Terlalu tegak dia. Jadi nanti gini. Ini ya. Misalnya ini penggarisnya di situ ya. Jadi pegangnya ini, sudutnya ini 60 derajat. Kemudian dalam menggaris itu tidak boleh ininya dipegang gini terus, ininya diputar gini. Kalau saya searah jarum jam itu lebih enak. Kalau gini rasanya lebih susah ya. Saya muternya gini, searah jarum jam sana. Coba dipegang pensilnya masing-masing ya. Garis gini diputar sambil ditarik, atau dicoba di buku gambarnya juga boleh. Kalau nyoba seperti itu yang betul, supaya apa, ujungnya itu tidak cepat tumpul, jadi mau diputar, ininya diputar sana, ini searah jarum jam. Saya clockwise. Ini rapido yang tidak kita gunakan biasanya untuk membuat gambar itu permanen. Jadi tetap langkah awal itu nanti membuat gambar. Kalau misalnya khawatir dalam membuat rapidonya salah ya, karena rapido kan permanen. Itu harus menggunakan pensil dulu di kertas kalkir namanya, kemudian baru ditebali menggunakan rapido ini. Nah, rapido itu sebenarnya ya untuk mempermanenkan gambar kita gitu ya. Nanti dilihat 10 tahun lagi masih bisa gitu. Nah, kalau pensil berarti ya sifatnya sebenarnya ya tidak untuk permanen selamanya gitu. Kalau mau permanen ya harus ditebali dengan rapido nanti. Nah, pada kuliah menggambar teknik ini menggunakan pensil saja. Yang penting tahu teknik-teknik dalam menggambar. Nah, ini ukuran rapido macam-macamnya, saya yakin sudah dibaca. Ini ada jangka, ada busur. Nah, yang jangka harusnya dibeli. Ini yang insertnya, ini pensilnya yang besar. Ini pensil insert yang besar. Yang besar itu yang diameternya berapa itu ya? 4 mili atau 5 mili itu ya? Kalau enggak ada itu. Nah, itu. Atau yang model di sini ada pensilnya gitu ya. Sorry, ini pakai ini kok agak susah ya.
nggak lurus ya. Saya gambar di sini nggak lurus. Oh, susah ternyata menggunakannya. Ya, tahu ya yang isinya ini pensil. Jadi ini ada pensilnya gitu. Nanti dijepit gini. Tahu ya? Susah. Ini yang pensil. Nah, ini pensilnya yang dijepit di sini tuh. Nah, itu ngasahnya kalau ini runcing jangka. Tidak lancip tapi runcing. Jadi ujungnya pensil nanti runcing gini. Runcing, kurang runcing nih. Iya. Runcing gini ya. Jadi tidak lancip gini. Ini tidak gini. Tapi runcing. Oke, busur seperti biasa. Ini coba diangkat sepasang penggaris segitiganya yang besar ya. Yang paling besar. Ya, saya instruksinya yang paling besar. Nah, yang betul yang besar-besar itu ya. Yang kecil-kecil tidak apa-apa, yang penting gambarannya bagus ya, nggak apa-apa. Yang kecil itu sama 30 mm juga. 30 cm juga. Berapa? Berapa sentimeter? Nah, 12. Yang satunya, yang panjang, yang sudutnya 60, 25. Ya, kurang besar ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting nanti gambarannya bagus ya. Ini kemudian malingkaran tidak wajib, kemudian malengkung juga tidak wajib.